sifat akal nomor satu itu kan mampu membedakan. Wih pertama wis mampu membedakan. Dan sebelum kalau membedakan, ditarik itu sebabnya Quran itu salah satu fungsinya adalah furqan. Furqan itu membedakan. Iki bener, iki salah, iki dhuwur, iki nisor. makanya aku tunggu akal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kali ini wabarakatuh. kita mau nanya ke Sabrang. Oke. Jadi narasumber utamanya Sabrang, saya bagian giring atau nanya atau menggali atau kalau bisa nambah dikit-dikit atau melihat sisi yang lain. Ada 3 kosakata yang menjadi alat utama dari kehidupan manusia. Apakah itu negara, apakah itu kebudayaan masyarakat, apakah itu, pokoknya segala aktivitas manusia itu selalu menyangkut dan berasal dan berujung pada 3 kosakata ini. 1 ilmu, 2 pengetahuan, khusus untuk Indonesia terutama itu 3 agama. Selama saya sekolah dulu, ilmu dan pengetahuan itu rancu karena selalu apa di media, apa di buku, apa oleh guru selalu disebut ilmu pengetahuan sebagai satu idiom. Selalu disebut ilmu pengetahuan, bukan ilmu dok atau pengetahuan dok. Nah, ketidakjelasan atau kerancuan antara ilmu dengan pengetahuan ini kan pasti akan menghasilkan apa cara pandang atau penemuan-penemuan atau penglihatan-penglihatan yang menjadi bias juga, dan kemudian ketika sampai ke aplikasi dan tindakan juga pasti terjadi apa silang sengkarut. Dan itu memang terbukti silang sengkarutnya tidak hanya di dalam interaksi pribadi dan kemasyarakatan, tapi juga di dalam urusan birokrasi, urusan kekuasaan negara, bahkan juga pasar dan seterusnya. Nah, jadi pertanyaan saya kepada Sabrang yang pertama, sebenarnya nanti ada 1, ada 2, ada 3 ya. Pertama itu sebenarnya kalau menurut Sabrang, ilmu dan pengetahuan itu beda apa tidak? Atau bedanya apa? Ilmu itu apa, pengetahuan itu apa? Sepemahaman saya kita nggak usah terlalu masuk ke dalam ontologis atau epistemologis ya, tapi ndelok potret sederhananya pengetahuan itu apa yang kita ketahui atau yang kita merasa tahu. Jadi dia bisa dikatakan sebagai data complongan. Data ya. Data. Jadi pengetahuan itu data. Pengetahuan itu data. Sementara ilmu itu sepemahaman saya adalah mengetahui konektivitas antara data tersebut dengan data yang lain dan lain-lain. Ya, misalnya kita tahu sabun, kita tahu bersih, tapi ada sambungannya bahwa sabun dipakai mandi menjadi bersih. Dan tidak semua sabun bisa untuk mandi, tapi ada sabun yang untuk baju dan seterusnya. Nah, detailingnya gitu. Detailingnya ya. Jadi ada sambungan spesifiknya terhadap data-data tersebut. Itu jadi web ilmu itu menurut saya. Saya jaringan. Dari dulu membayangkan sekolahan itu termasuk universitas itu seperti truk, Brang. Yang sibuk dengan baknya, jadi muatannya, tapi tidak pernah terlalu berpikir dan memfokus ke bagaimana truk itu berjalan dan mesinnya. Jadi makanya kalau kembali ke Sabrang, pengetahuan itu data, ilmu itu alat untuk mengolah data, kira-kira gitu. Nah, kalau kita mengacu kepada apa misalnya tradisi pengetahuan di internasional, misalnya bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris, pengetahuan itu knowledge. Kalau ilmu science. Apa ya bahasa Inggrisnya ilmu gitu? Bisa kalau justru nek ngono data, knowledge, levelnya data, knowledge itu jadi ilmunya. Yeah. Data itu jadi pengetahuannya. Yeah. Kemudian ada insight, kemudian ada wisdom. Jadi knowledge itu kan anak dari tidak tahu menjadi tahu ini. Itu knowledge gitu kan. Tapi kenapa ini, untuk apa ini, harus bagaimana ini dan seterusnya kan itu science. Itu
Oh, untuk tahu itu dia mengetahui akuisisi data. Ya. Untuk mengumpulkan, mengkategorikan data itu sambungannya seperti Sudah apa? mulai Itu knowledge. udah Mulai knowledge, ya. Knowledge. Science itu tools untuk mengembangkan data dan melebarkan knowledge itu tadi. Ya, mengolah untuk mengolah data. Selama ini mungkin kalau agak spesifik metodologi. Jadi ilmu itu metodologi. Kalau datanya yang dimetodekan itu adalah pengetahuan gitu. Nah, sekarang kalau kita mengacu ke Islam atau bahasa Arab ya. Kalau ilmu itu ilmu ya jelas dari bahasa Arab. Kalau pengetahuan apa ya? Karena kalau di Quran hanya ada ilmu. Ilmu itu kayaknya lebih yang justru lebih awal, karena setelahnya tuh lebih tinggi lagi, ada ya'rifu, ada lebih tinggi lagi dari apa ya. Oke, sekarang kita ontologis sedikit, agak epistemologis sedikit ya. Jadi ada misalnya hak dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi hak kalau di bahasa Indonesia ya. Jadi sesuatu diseyukyakan atau dinisyayakan untuk berada atau untuk memiliki atau untuk terkait dengan sesuatu, maka disebut hak. Bahwa kalau lapar itu terkait dengan hak makan, kan gitu kan. Bahwa kalau orang hidup berkeluarga itu terkait dengan hak rumah dan seterusnya. Nah, kemarin saya juga sudah ngobrol-ngobrol sama Sabrang semuanya. Kalau ilmu itu kan dari kata alima ya'lamu, mengetahui. Nah, kalau hak itu, kalau setelah kita ngobrol bedanya ilmu sama pengetahuan, saya menduga, tapi ini tidak berarti saya tahu dan pasti benar ya. Jadi hak itu sebenarnya adalah peneguhan terhadap sesuatu hal. Oh ini asbak, oh ini rokok, oh ini kacamata, ini meja, oh ini kacang, oh ini hujan, oh ini angin gitu ya. Itu tahqiq. Nah, mekanisme atau peristiwa di mana orang menegaskan suatu pengetahuan itu disebut hak gitu loh. Jadi hak itu sebenarnya masih pengetahuan. Nanti baru hak itu al-haqqu atau hukuk atau itu setelah ditahqiqi, diteguhkan sebagai ini benar asbak gitu ya. Baru ada ilmu. Meskipun Helmi bilang ilmu lebih dulu karena ilmu itu kan di Al-Quran dan mengantarkan manusia, maka manusia dibekali ilmu dulu sebelum ketemu haknya kan begitu. Nah, jadi sebenarnya ada bias antara kata hakun dalam Islam dan Arab dengan hak di dalam bahasa Indonesia dengan right di dalam. Kalau right kan kebenaran ya Bang ya. Jadi kebenaran itu maksudnya oh bener ini asbak itu loh maksudnya. Itu satu peristiwa di mana sesuatu itu dibenarkan. Itu namanya hak. Oh bener kue duwe bojo, oh bener kue ini hitam, ini coklat dan seterusnya. Jadi hak itu adalah satu peristiwa rohani manusia, peristiwa mesin software manusia untuk mengukuhkan bahwa ini benar. Nah terus kemudian disebut hak adalah kebenaran, maka ada right, ada human right, ada terus right itu diterjemahkan menjadi hak dan agak berbeda hak yang saya omongkan tadi dengan hak yang ada dalam bahasa Indonesia gitu. Nah jadi hak itu sebenarnya peristiwa tahqiq kalau masdarnya di bahasa Arab, peristiwa peneguhan bahwa ini benar asbak, itu namanya hak, kebenaran tentang asbak yang disadari oleh manusia kan gitu. Nah sekarang setelah menyadari ini asbak, oh ini meja, oh ini rokok, ini debu, ini abu, ini segala macam, baru yang Sabrang omongkan tadi, ada kemampuan manusia untuk menemukan relasi antar hak-hak tadi itu. Relasi antar pohon berhak tumbuh, ya. Akar berhak untuk berada di dalam tanah. Tanah juga berhak untuk diakari. Udara punya hak untuk, jadi dia punya kebenaran atau dia punya keseyogyaan atau keniscayaan untuk berperan sesuatu di dalam kehidupan, kan kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kalau kembali ke soal ta'rif segala macam, kan ada ilmun, berarti
selama ini kita menyebut tadris. Tadris itu sebenarnya menghafalkan. Jadi durus itu pelajaran itu artinya niteni, oh ini meja, ini kursi, ini anjing, ini kucing gitu ya. Itu tadris ya. Dalam bahasa Indonesia juga sudah sering dipakai mendaras. Mendaras ya. Mendaras. Ya. Indonesianya tadris. Setelah jadi itu sebenarnya awal dari pengetahuan, Bang. Tadris atau kalau puasa darusan itu dari kata tadarus. Ya, tadarus itu ngeling-ngeling, meneguhkan kembali, mengingat-ingat kembali, meyakini kembali sesuatu hal yang merupakan data tadi itu. Nah, baru ada ilmun. Ya. Kamu mengetahui ini asbak loh, bukan meja loh. Ini dari kayu loh, bukan dari plastik loh. Kamu mengetahui. Jadi knowledge tadi diilmui kan kira-kira Bang ya. Kalau pakai teorinya Sabrang. Nah, aku nyambung dari kalimatnya Mas Helmi itu bahwa ilmu dari akarnya, karena kan lihatnya tadi bahwa ada data, ada sambungan, networking. Sambungan itu kan sebab akibat. Kalau dari kecil kita kan nggak harus nginget-inget apapun, ngalami otomatis inget-inget. Ngalami jalan, ngalami nabrak meja, ngalami nabrak kursi, dan itu otomatis membangun sebab akibat. Kalau nabrak kursi sakit, nabrak meja sakit, itu otomatis jadi mesin mengolah data. Jadi jane yang dua ilmu dari, tidak mungkin manusia tumbuh tanpa ada prejudis. Jadi sesungguhnya itu tidak ada pengetahuan tanpa diilmui, dan tidak ada ilmu kalau tidak ada pengetahuan. Tidak perlu ilmu kalau tidak ada pengetahuan. Kira-kira seperti itu ya. Makanya wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikah. Allah mengajarkan nama benda-benda atau nama-nama apapun saja, mungkin tidak harus benda, nama saja, nama apa saja. Itu berarti Allah ngasih ilmu, ngasih mesin ilmu kepada manusia, kemudian mempraktekannya dengan dimasuki data tadi. Oh, ini langit, ini bumi, ini planet, ini galaksi gitu ya. Gitu. Jadi itu baru itu namanya ilmu. Jadi makanya Adam diilmui oleh Allah, dikasih ilmu atau diajari. Kalau dalam istilah pendidikan kita diajari. Jadi diajari itu sebenarnya bukan memaparkan data, tetapi mengajak murid untuk menggunakan alat untuk memahami data, mengolah data, melihat koneksi antar data dan seterusnya kan gitu. Baru kemudian ketika mendalam kita sebut makrifat, kita sebut takrif dari kata irfan ya. Jadi kita nggak hanya tahu celana dan baju, kita tahu oh itu celana jin loh, beda loh sama celana kain biasa loh. Kalau jin itu kalau kehujanan begini, kalau dipakai oleh perempuan sangat memperlihatkan bentuk badannya misalnya gitu ya. Jadi itu sudah takrif. Nah, kan gitu. Sudah apa Bang, kalau mengetahui secara mendalam, mengetahui secara lebih spesifik. Nek bahasa spesifik, nek ini sangat personal ya. Nek sampai tahu makrifat sampai takrif ini tadi pada posisi tidak hanya mengetahui datanya, tahu data, mengetahui koneksinya, kemudian langkah berikutnya punya hierarki penting, mengetahui hierarki penting dalam network ilmu tersebut, data mana yang penting, data mana yang tidak, terus kemudian tahu koneksi dari semua datanya untuk mengetahui pergerakan dia sebagai makhluk dalam tanda petik. Jadi kalau pemahaman saya sebagai takrif itu nggak hanya tahu koneksinya, tapi tahu kemakhlukan dari bukan kemakhlukan ya, bahwa ini punya sifat loh, ini ilmu ini punya sifat loh ini. Jadi sifat ilmu fisika. Jadi sebenarnya makhluk itu dari kata khalaqa yakhluqu kholqon gitu. Jadi khuluk terus menjadi akhlak. Jadi sebenarnya adanya sesuatu itu menyertakan perilaku gitu, Bro. Menyertakan alamiah perilaku. Jadi makanya akhlak itu adalah jenis atau arah perilaku, sifat perilaku dari sesuatu hal yang disebut makhluk tadi. Makhluk itu kan diakhlaki oleh Allah. Bukan hanya diciptakan, tapi diakhlaki oleh Allah. Itu namanya makhluk. Allahnya kholik, dia mengakhlaki sesuatu yang kemudian bernama makhluk karena dia maf'ulun bih kan gitu. Dia kan objek kan gitu. Nah, jadi sekarang
kita sudah mulai agak sedikit jelas tentang ilmu pengetahuan. Nah sekarang kalau dikaitkan dengan agama kan kita harus pelan-pelan lagi ini dengan sesi-sesi berikutnya. Nah agama letaknya di mana di situ, Brang? Agamanya di antara atau di samping atau bersama ilmu dan pengetahuan, agamanya letaknya di mana? Terus ada juga kan gabungan yang namanya ilmu agama. Ya. Ilmu agama. Nah, itu jadi itu kalau tidak tepat melihatnya. Kalau tidak tepat melihatnya, nanti pasti polisi sosialnya juga, keputusan-keputusan sosialnya, birokrasinya, politiknya juga tidak tepat kan gitu. Nah, jadi kalau sekarang ditanya, Brang, di mana letak agama dalam konteks ilmu dan pengetahuan? Mungkin cirinya kayak apa, kayak kecenderungannya atau kemampuannya atau apa? Ini peta yang saya pahami. Manusia sebagai makhluk kemudian tadi mengumpulkan data, dia punya pemahaman sebab akibat sehingga bisa menimbulkan ilmu di dalam dirinya. Nah, ini alat utama. Kemudian dia karena dia memakai akal, dia punya properti dasar nih. Itu semua ilmu dan pengetahuan kan harus bersandar pada akal itu tadi. Sifat akal nomor 1 itu kan mampu membedakan. Ini nomor pertama, memilah atau membedakan. Mampu membedakan. Dan sebelum kalau membedakan, ditarik itu sebabnya Quran itu salah satu fungsinya adalah furqan. Furqan itu membedakan. Iki bener, iki salah, iki dhuwur, iki nisor. makanya aku tunggu akal, nek ranggo akal iso. Karena sifat akal nomor 1 itu mecah, mampu membedakan. Dan sebelum mampu membedakan yang lain, nomor 1 yang dibedakan adalah aku dan bukan aku. Sehingga aku versus dunia. Nah, jembatan itu kemudian bukan jembatan, gap itu kemudian membutuhkan jembatan. Jembatan itu yang disebut sebagai narasi dari realitas. Nah, narasi realitas ini macam-macam gitu. Narasi realitas gimana manusia memandang dunianya, ada yang lewat sains, itu narasi realitas. Ada yang lewat agama, agama itu narasi realitas. Kalau mau ngomong narasi realitas, itu jembatan manusia memahami yang di luar dirinya pada premis yang berbeda-beda nih. Nek kalau sains pada premis bahwa yang untuk melebarkan ketidaktahuanku aku harus bersandar kepada yang aku tahu. Aku ngerti tak tumpuk jadi melebarkan batas pengetahuanku. Itu sains, premisnya dia simpelnya seperti itu. Agama aksiomanya berbeda lagi. Aku bersandar pada yang memang aku tidak tahu. Sahadatnya juga bersandar pada itu. Jadi ini letak agama sama sains itu sebenarnya untuk manusia sebenarnya sama sebagai narasi dari realitas. Narasi manusia cuman menghadapi masing-masing gini. Kalau dari omongan Sabrang kita asumsikan atau hipotesiskan bahwa kalau ilmu sains termasuk jangkauan pengetahuan tadi itu hanyalah terbatas pada hal-hal atau data-data yang dimungkinkan oleh akal manusia untuk diketahui. Itu kalau sains gitu. Kalau agama di luar itu yang kamu nggak ngerti, besok pagi terjadi apa, nanti hujannya berapa lama, kamu nanti kawin sama siapa, kamu warungnya laba berapa, kamu gojeknya dapat penumpang berapa, kan kita nggak tahu. Terus jadi kan nggak mungkin sains urusan sama itu. Jadi sains, ilmu dan pengetahuan tidak bisa menjawab hal-hal yang oleh agama ditentramkan. Ya, itu kuncinya. Menurutku itu konsep yang sangat kunci itu. Kalau membandingkan agama sama sains pada kita inilah, kita nggak bisa nyuruh menyalahkan mobil karena nggak bisa bikin kopi. Itu udah premis salah karena memang mobil bukan didesain untuk bikin kopi. Kan, kalau sains memang tujuan sains utama adalah mampu menghasilkan prediksi yang tidak terlalu akurat nggak apa-apa. Makanya ada yang disebut sebagai disebut sebagai educated guess. Sains itu sebenarnya menebak secara tapi punya dasar. Guess itu zone. Guess itu educated guess. Tapi terdidik. Jadi terukur, terdidik punya dasarnya. Nah, yang dilakukan sains sebenarnya itu. Jadi zone. Jadi kalau di agama kan dari Islam ada dzanni, ada qot'i. Kalau dzanni itu kan prasangka, hipotesis, asumsi dan sebagainya. Tetapi ini asumsi atau hipotesis yang terdidik. Ya terdidik. Yang hati-hati, yang waspada, yang terukur gitu loh.
Nah, gitu. terhadap fenomena eksternal, terhadap fenomena yang bisa diamati, yang bisa dites, yang bisa kita observasi bersama. Yang itu bisa science. disentuh oleh ilmu saja tetap harus educated ya, Bram. Iya, karena dia harus bersandar pada aksioma dan teorema sebelumnya. Kalau Educated itu berarti ada proses dan mekanisme di mana dia harus siap diuji terus. ya, itu Jadi science. apakah benar ini bagian dari galaksi Bima Sakti atau Ya, terus, apa? Itu hipotesis yang harus siap diuji lagi, kan gitu. Nah, Agama beda arahnya. agama urusan yang lain sama sekali. Agama adalah informasi atau data termasuk ilmu untuk hal-hal yang akal tidak mungkin menjangkau, kira-kira gitu, Bang. Ya, karena banyak kalimat menenteramkan ini satu fungsi yang menurutku bisa disejajarkan dalam bahasa yang dipahami oleh sains. Menenteramkan karena utilitariannya jelas fungsi agama itu. Agama misalnya sains untuk melihat pola ketentraman manusia punya pelajaran yang namanya psikologi. Tapi untuk handle-nya seperti apa, untuk memecahkan masalahnya seperti apa, teorinya akeh sampai sekarang dan tidak bekerja pada banyak orang. Tidak pada semua orang metodenya bisa sama. Agama menyediakan ini sebenarnya menurut saya. Agama menyediakan yang sing kowe ora pasti, sing kowe ora ngerti, wis to tak kei cekelan. Makanya narasi agama kan urusannya adalah pertama iman atau percaya. Ya. Tapi seluruhnya itu produknya adalah ada harapan dan kamu tentram, ya, kan gitu. Stabil. Bayangin kalau tidak ada agama, saya tidak punya ketentraman hidup, saya mangkel, saya marah, saya dendam, saya bisa bunuh diri atau bunuh orang. Jadi kalau Indonesia ini bangsanya tidak kuat beragama, saya kira tingkat chaosnya sangat tinggi. Kalau tidak ada agama kan mereka tidak punya harapan. Mereka dan itu kan bukan pengetahuan kita, itu kan bukan sesuatu yang disimpulkan manusia. Itu kan Allah kasih tahu. Barang siapa melakukan sesuatu meskipun sedebu yang baik, dia akan mendapatkan kebaikan. Barang siapa membuat kejahatan meskipun satu zarah, dia juga akan mendapatkan keburukan. Itu kan bukan hasil pengetahuan, itu kan bukan hasil sains, itu bukan hasil ilmu. Itu informasi dari Tuhan. Termasuk yang paling gampang ya malaikat, jin. Bagaimana mungkin Anda fakultas apa, universitas apa yang bisa meneliti sampai ke data yang namanya jin? Jangankan malaikat mungkin potensinya bisa diteliti, bisa dengan mungkin bukan penelitian tapi korelasi gitu ya. Bukan benar penelitian, tapi namanya si malaikat ini kan harus dikasih tahu sama Tuhan. Jibril, Israfil, Israel, Mikael. Gimana kita tahu? Bagaimana ilmu pengetahuan akan meriset itu kan tidak mungkin. Ifrit, jin Ifrit. Nah itu kan gimana? Ilmu pengetahuan apa? Sekolah di mana? Fakultas apa? Untuk bisa mengetahui data-data itu. Jadi tidak mungkin Anda meremehkan agama dengan ukuran sains. Wong sains tahunya hanya yang bisa dijangkau akal, sedangkan agama justru yang tidak terjangkau oleh akal itu kamu butuh dikasih tahu oleh yang percaya. Bahwa kamu percaya atau tidak ya itulah urusannya. Kamu boleh tidak percaya ya. Itu sains sama agama bukan substitusi kok, itu komplementer. Atau gini Om, saya punya pertanyaan gini, dari umum misalnya saya lihat di cerita-cerita orang di buku tentang mencari kebenaran gitu. Bahkan mungkin juga teman-teman kita itu mengidentifikasi diri mencari kebenaran. Jadi kalau kita misalnya ada citra atau kesan umum seseorang mencari kebenaran gitu ya, lewat ini akhirnya menemukan kebenaran melalui agama. Nah, ada kan seperti itu, model seperti itu. Yang saya ingin gali dari Mas Sabrang adalah sebenarnya mencari kebenaran itu, pertanyaannya ada dua. Satu, sebenarnya kebenarannya itu apa sih? Spektrumnya itu apa wae? Yang kedua, ini bukan dari maksudnya dari umumnya. Misalnya kita membaca beberapa literatur, jadi banyak orang itu, tamu-tamu kita kadang itu di sini tuh dalam rangka mencari kebenaran gitu. Saya tuh penasaran sebenarnya kebenaran yang dia maksud itu dalam persepsi dia itu seperti apa.
mungkin Mas Abrang juga pernah menjumpai hal yang sama. Kebenaran itu menjadi fokus pencarian mereka sedemikian rupa. Nah, selain peta tentang kebenaran tadi itu menurut Om Sabrang, yang kedua adalah dari tadi agama dan sains. Ini keduanya itu bisa memberikan sumbangan atau kontribusi mengenai kebenaran itu seperti apa anunya, apa ya, klasifikasinya atau apa gitulah kira-kira. Karena saya sendiri pribadi paling gatel sama ngomong kalau mendefinisikan sesuatu sebagai kebenaran atau kesalahan. Karena kebenaran kesalahan itu pasti subjektif reality. Kita nggak bisa ngomong jalan manapun, lewat jalan manapun kita nggak bisa ngomong benar salah sebelum kita ngomong tujuan. Kita mau ngomong ke Semarang, baru kita bisa ngomong jalan mana yang benar, mana yang salah. Goalnya dulu. Kalau apa, jadi kebenaran itu, kalau saya melihat kebenaran kan alignment, kekongruenan pada tujuan yang memang sudah dicari. Iya. Nah, sementara kalau hak itu lebih nyaman buat saya karena kita melihat sesuatu bukan pada sebuah tujuan yang kita tangkap di sini, tapi kita melihat sesuatu sebagai apa adanya. Kalau dia berada di dunia, pasti dia punya koneksi dengan sekitarnya. Dia punya fungsinya, dia punya gunanya dan seterusnya. Tidak harus pada perspektif kacamata kita. Nah, menurut saya yang disebut sebagai mencari kebenaran, kata kebenaran itu sendiri tidak akurat menurut saya. Tapi sepemahaman saya misalnya yang dicari sains gitu ya, itu bukan urusan benar salah. Dia cuman kalau yang benar salahnya itu kan terhadap hipotesisnya, bukan terhadap bendanya. Tapi yang dia cari sebenarnya ketika sesuatu itu hubungannya sama sekitar gimana sih? Bagaimana bisa make sense of the world? Sebenarnya kalau saya ketemu orang-orang yang mencari kebenaran dan segala macam, saya melihat akar utamanya adalah bagaimana dia bisa merasa nyaman. Kalau dia bisa membuat dunia menjadi make sense buat dirinya, makanya dia tahu tempatnya dan dia tahu apa yang harus dia lakukan, terus jadi nyaman, menenteramkan itu tadi posisi yang dicari. Kebanyakan kan di situ. Kalau pakai pendekatan saya, mencari kebenaran itu adalah dia mengetahui sejumlah data, tapi dia butuh meneguhkan dan menentukan. Kalau di Islam disebut shiratal mustaqim. Dia butuh peneguhan terhadap satu pilihan dari data-data yang bermacam-macam untuk sampai ke goal tadi itu. Nah, itu yang membuat dia tentram. Itu yang membuat dia punya harapan. Kalau hidup tidak dengan ketentraman dan harapan, kita akan bunuh-bunuhan satu sama lain. Jadi kebenaran itu sebenarnya sangat rentan untuk kita rentan bias pribadi. Iya, sangat rentan untuk kita taruh temoto atau proporsional di otak atau akal kita. Kebenaran itu begitu luasnya, begitu dinamisnya, sehingga kebenaran seseorang dan orang lain, kebenaran seseorang dan kebenaran seseorang itu sendiri di dalam dirinya itu juga tidak mustaqim satu sama lain. Oleh karena itu mencari kebenaran itu kan keniscayaan setiap orang. Dia butuh ketentuan. Yang paling gampang ya, istriku ini yang mana ya? Yang paling gampang. Yang paling gampang, saya sudah harus makan atau belum? Yang paling gampang gitu ya. Tapi kan yang dimaksud mencari kebenaran tadi kan yang sifatnya agak abstrak, sifatnya agak nilai, agak kedalaman kan begitu. Nah, jadi hak itu menurut saya bukan right seperti dalam bahasa Inggris, juga bukan seperti hak dalam bahasa Indonesia. Jadi kebenaran itu sebenarnya adalah proporsi, Bang ya. Shiratal mustaqim itu adalah sesuatu yang akurat ke suatu titik gitu loh. Maka dia disebut mustaqim itu garisnya, bukan garis nilainya, bukan sesuatu itu lurus gitu kan. Jadi kebenaran itu sesuatu yang harus kita cari sendiri-sendiri dengan seluruh elaborasi yang berdasarkan pengalaman hidup kita masing-masing, sehingga sampai akhirnya itu pun sama Tuhan dipotong, al-haqqu mir rabbika. Sebenarnya yang benar-benar tahu yang kamu sebut kebenaran itu hanya Allah, dan memang berasal dari Dia. Jadi kita itu sebenarnya kan kelinci percobaannya Tuhan, gampangannya begitu ya. Dan kita dilepas ke sana kemari, dan kita seperti kehilangan induk, dan maka hidup adalah mencari induknya, jadi mencari sangkan parannya tadi itu kan gitu.
sebenarnya nek arep ngomong rumus golek hak kebenaran, nek bagiku pribadi ya itu sangat simpel kok. Sederhana. Simpel banget sing hak kuwi. Gini, tidak mungkin sesuatu terjadi di dunia kalau Tuhan tidak mengizinkan. Ya, itu premis yang agama pegang. Nek tidak diizinkan Tuhan juga terjadi, berarti Tuhan tidak maha. Kan sesimpel itu. Jadi ini artinya hak sing paling bener itu sesuatu yang sudah terjadi. Ya sing opo anane iki. Wis kedaden, itu mesti hak karena Gusti Allah wis mengiyakan. Sederhana itu. Cah ngomong it is what it is. It is what it is. Ya kuwi sing bener ya kuwi. Kebenaran tidak dalam arti moral, tidak dalam arti etika, tidak dalam arti sains ya. Tapi kebenaran dalam arti kehidupan yang kristal gitu kan ya. Apa wis kedaden kan kemudian manusia mencoba mengkategorikan dengan ilmu itu tadi. Kemudian ono etika, ono filsafat, ono delok dari sudut pandang fisika, biologi, itu kan manusia mencoba make sense apa yang terjadi untuk kemudian bisa membuat prediksi apa yang akan terjadi. Jadi konsep kebenaran yang langsung nyambung antara agama sama sains itu adalah apa yang sudah terjadi. Itu dua-duanya tidak membantah bahwa itu sudah benar. Karena wis kedaden kaya ngene, kejadiannya seperti ini. Ya wis enggak mungkin salah. Kalau teoritis berarti ya. Jadi potensi pemecah belah itu ilmu dan pengetahuan tadi itu. Karena memang sifat dasarnya membedakan. Memisahkan, mengkategorikan, gitu. Mengidentifikasi dan seterusnya. Sementara manusia kan butuh penyatuan. Kalau dalam Islam disebut tauhid itu. Nah, kowe ora iso nek nganggo ilmu kowe tekan aku ora iso kan gitu. Enggak bisa kita dengan ilmu menuju Tuhan. Kita enggak bisa dengan pemikiran sekolah, kesarjanaan, dokter, profesor menuju Tuhan, itu bukan alatnya. Sudahlah alatnya itu sama Tuhan dimudahkan. Udahlah pokoknya kamu jangan mencuri, kamu jangan membunuh, kamu sholat 5 kali sehari, kamu banyak-banyak ingat saya, kan gitu kan. Makanya ada konsep, semua itu kan konsep bukan sains. Misalnya takwa itu bukan konsep sains tapi konsep agama. Tawakal. Nah, takwa dan tawakal itu kan luar biasa. Itu yang membuat manusia tenang. Sebenarnya kan kita takut. Apa yang kita enggak tahu kok. Wong arep ngantor udan apa ora ya ora ngerti ya. Engko kantore arep piye, orang kedadean apa kita juga ngerti. Maka yang menenangkan kita, yang menenteramkan kita adalah ada konsep takwa dan tawakal itu.